Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya. Saya Putri Wahyu Muharama dari Statistika Unimus. Saya akan menjelaskan mikroorganisme pada kecap dan manfaatnya. Apa itu kecap? Kecap adalah bumbu dapur atau penyedap makanan yang berupa cairan berwarna hitam yang rasanya manis atau asin. Bahan pembuatan kecap umumnya kedelai atau kedelai hitam. Namun ada pula yang dibuat dari bahan dasar air kelapa yang umumnya berasa asin. Cara membuat kecap yaitu fermentasi kedelai, hidrolisis asam, dan kombinasi keduanya. Proses pembuatan kecap. Bahan utama membuat kecap adalah kedelai hitam. Sebelum direbus, kedelai hitam dicuci dulu. Pilih kedelai hitam yang benar-benar berkualitas. Lalu kedelai direbus. Perebusan kedelai hitam dilakukan pada malam hari selama 8 jam. Hasilnya lalu dijemur, kemudian disimpan di ruangan khusus yang memiliki kelembapan tinggi, sehingga jamur bisa berkembang. Lalu ditutup proses fermentasi. Selanjutnya, kedelai hasil fermentasi dimasukkan ke dalam tong kayu dan diberi garam dan dibiarkan selama 2 minggu. Kalau sudah 2 minggu, kedelai hasil fermentasi direbus selama 4 jam. Hasilnya, kedelai disimpan lagi ke dalam tong kayu sampai menjadi kecap. Setelah itu, saring ampas kedelai sampai tersisa sari kedelainya saja. Kalau mau membuat kecap asin, 1 tong sari kedelai ditambahkan 4 karung gula merah. Kalau mau membuat kecap manis, gula merahnya harus lebih banyak. Kemudian masak sampai mendidih dan dinginkan selama 7 hari agar hasil kecap semakin mantap. Lalu, kecap siap dikemas ke dalam botol. Apa saja mikroorganisme dalam kecap? Mikroorganisme dalam kecap yaitu Rhizopus oligosporus, Aspergillus oryzae, Aspergillus swanti, bakteri asam laktat, Saccharomyces cerevisiae. Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus termasuk dalam zygomicota yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kacang kedelai. Karena Rhizopus oligosporus yang menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap tubuh. Fungi ini juga dapat memfermentasi substrat lain, memproduksi enzim dan mengolah limbah. Salah satu enzim yang diproduksi tersebut adalah dari golongan protease. Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae yang digunakan dalam pembuatan kecap sangatlah berperan pada perombakan protein kedelai, sehingga meningkatkan protein terlarut pada kecap yang dihasilkan. Perombakan karbohidrat yang dilakukan oleh enzim amilase dari Aspergillus juga penting bagi pertumbuhan bakteri dan khamir ketika kedelai mengalami fermentasi dalam larutan garam. Aspergillus swanti. Jamur Aspergillus swanti dalam membuat kecap membantu proses pengubah protein kompleks menjadi asam amino. Bahan dasar pembuatan kecap adalah kedelai. Kedelai mengandung jenis protein kompleks. Adanya proses fermentasi, maka protein diubah menjadi asam amino. Bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Dalam pengolahan makanan, bakteri asam laktat dapat dilindungi dari pencemaran bakteri patogen, meningkatkan nutrisi, dan berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia. Bakteri ini berperan dalam pembentukan aroma dan flavor spesifik pada kecap. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces merupakan genus khamir atau ragi yeast yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Ragi ini akan mengubah glukosa dan maltose menjadi etanol dan gliserol yang merupakan komponen penyedap aroma dan flavor pada kecap. Perubahan ini terjadi setelah bulan ke-6 perendaman. Manfaat kecap: membantu menurunkan kolesterol, membantu mengurangi resiko kerusakan pada ginjal, mencegah resiko jantung koroner, membantu memperbaiki fungsi paru-paru, membantu menyembuhkan darah rendah, mengobati gejala batuk, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penuaan dini. Semua manfaat dari kecap akan berguna baik
untuk tubuh kita jika dikonsumsi sesuai keperluan, karena hal yang berlebihan akan memberikan dampak negatif. Terima kasih.